Halo Bang Sarkum, Bang Maman. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih bersama saya di channel YouTube Tafana Official. Kali ini saya sudah merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Protege. Film ini dirilis tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Martin Campbell. Pemeran film ini antara lain Maggie Key, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Robert Patrick, dan banyak bintang yang lainnya. Film ini mengisahkan kehidupan Anna, seorang pembunuh profesional yang dibesarkan dan dilatih oleh Pak Moody, yang juga seorang legenda sebagai pembunuh bayaran. Suatu hari Anna menemukan Pak Moody terkapar di rumahnya. Kemudian ia berniat untuk balas dendam. Tapi itu tidak mudah karena ia juga harus berhadapan dengan orang-orang yang memburunya. Bagaimana aksi Anna selanjutnya? Tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe lah ya kan? Karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Di awal cerita, malam hari hujan mengguyur kota Da Nang, Vietnam pada tahun 1991. Terlihat seorang pria yang bernama Pak Moody memasuki sebuah apartemen yang tidak terawat. Ia masuk ke sebuah kamar. Di situ ia mendapati 4 orang sudah menjadi mayat. Kemudian ia memasukkan tumpukan uang dolar ke dalam tas. Tiba-tiba ia mendengar suara yang berasal dari sebuah lemari. Dia madam kan? Should be good to go now. Jadi mah? Anak ini bernama Anna. 30 tahun kemudian di kota Bukares, Rumania, Bang Jago masuk ke sebuah hotel untuk mencari anak bosnya yang bernama Vali. Vali dicari karena tidak mengangkat telepon dari ayahnya. Tapi Bang Jago hanya menemukan pengawalnya yang bernama Anton. Di lain tempat, di sebuah mobil, terlihat seorang pria yang mulutnya dilakban. Ternyata Vali diculik oleh Anna yang telah dewasa dan Pak Moody. Melalui HP, ia mengadu pada ayahnya kalau Anna dan Pak Moody meminta uang tebusan 3 juta dolar. Kemudian dengan mobilnya, Anna menemui Bang Jago dan teman-teman Vali di sebuah tempat yang banyak pohonnya dengan maksud untuk mengambil uang tebusan. Setelah itu, Anna dibawa ke rumah Vali untuk bertemu dengan ayahnya. Melihat Anna datang, ayahnya segera memakai baju handuk dan menemui Anna. Do you know who I am? Ayah Vali ini bernama Don Preda dengan julukan Sang Penjagal. Kemudian Bang Jago memberikan HP yang diambil dari Anna tadi. Pak Preda menyuruh Anna melapor pada Pak Moody kalau pekerjaannya sudah selesai. Pak Preda juga menyuruh Anna untuk segera pergi dengan membawa uangnya. Tapi Anna nggak mau uang itu karena Anna punya keinginan yang lain. Di lain tempat, Pak Moody masih mengawasi Vali. Setelah membuang senjatanya, Pak Moody melapor pada seseorang dan meminta bayarannya. Cerita berpindah lagi. Kali ini kita ke kota London. Wis, enaknya kota London. Kemudian Anna membuka toko bukunya. Ternyata anak ini juga mempunyai toko buku yang masih disewanya. Toko ini menjual buku baru, buku lama, dan buku-buku antik. Anna juga mempunyai karyawan yang bernama Mpok Inem.
Singkat cerita, di rumahnya Ana sedang membuat kue. Kemudian ia mengendarai mobil dengan membawa kotak hadiah yang besar. Ia datang ke rumah Pak Mudi untuk merayakan ulang tahun. Di dapur, Ana dibantu seorang asisten yang bernama Claudia. Skimped on the candles, I see. Kemudian Ana memberikan kotak kado yang besar itu pada Pak Mudi. 1958. Thank you. Setelah itu Pak Mudi mengajak Ana ke ruangan persembunyiannya. Pak Mudi memberitahu pada Ana kalau gedung tempat Ana jualan buku telah dibelinya. Kemudian Pak Mudi memberi Ana tugas untuk menemukan orang yang bernama Lucas Hayes. Pagi harinya Ana datang ke tempat laundry menemui seorang pria yang bernama Benny. Ana meminta bantuan pada Benny untuk menemukan Lucas Hayes yang dicarinya. Di toko bukunya, Ana dan Po Inem kedatangan seorang pria yang bernama Michael. Pak Michael bermaksud membeli buku yang bagus yang akan diberikan pada istri bosnya yang akan mengadakan pesta. Tapi Pak Michael nggak punya cukup uang untuk membelinya. Katanya sih dompetnya ketinggalan. Malahan Pak Michael memberikan kartu namanya pada Ana. Pagi hari setelah berolahraga, Ana menemui Benny. Di situ Benny juga memberikan flash disk pada Ana. Malam harinya Ana datang ke rumah Pak Mudi. Di situ ia mendapati Claudia sudah terkapar berdarah. Kemudian ia mendapati hadiah gitarnya sudah patah. Ia coba mencari Pak Mudi di kamarnya yang berserakan. Tapi ia menemukan Pak Mudi sudah terkapar di bathtub kamar mandi. Di ruang tamu, Ana memainkan remote kapal drone milik Pak Mudi. Setelah itu, Ana menghubungi Benny untuk menunggunya di tempat laundry. Tetapi ia mendapati Benny juga sudah terkapar. Kemudian ia pergi ke toko bukunya untuk mengambil uang dan paspornya. Kemudian ia berniat pergi. Tapi ia sudah ditunggu oleh orang lain. Pagi hari di warnet, Ana membongkar isi flash disk dari Benny untuk mencari informasi tentang Lucas Hayes. Lucas lahir pada 5 April 1990. Lucas dibawa ke rumah sakit Quiteria pada 2 Juni 1999. Ayahnya, Edward Hayes, dibunuh pada hari Natal tahun 1991. Belum cukup, ia kemudian membongkar isi flash disk milik Pak Mudi untuk mencari informasi tentang Edward Hayes, ayah dari Lucas Hayes. Belum juga puas, ia minta bantuan pada Mbah Google. Pak Edward adalah seorang pebisnis yang juga seorang mafia. Tapi Pak Edward sudah tewas dalam serangan ledakan mobil di kota Da Nang, Vietnam. Dari berita Mbah Google, Ana curiga pada seorang pria yang bernama Josino Fall. Malam harinya, Ana langsung terbang menuju kota Da Nang, Vietnam. Pagi hari yang cerah, terlihat gerombolan geng motor yang dipimpin oleh pria yang bernama Billy. Kemudian muncullah motor sport warna merah yang digeber oleh Ana. Setelah itu, Pak Billy dan anggotanya mendapati Ana di sebuah kafe. Never thought I'd see you here again. Fuck you. Hey, we'll get a drink, sugar. And give the... Setelah itu, Ana memberikan motornya pada Pak Billy agar Pak Billy mau membantunya untuk mencari orang yang bernama Josino Fall. Ana juga mengatakan kalau Pak Mudi sudah tewas.
Malam hari terlihat Pak Josino keluar dari kantornya dengan pengawalan yang ketat. Di lain tempat di hotel, Anna sedang mempersiapkan satu kotak cerutu untuk Pak Josino. Saat di jalanan, mobil Pak Josino diberhentikan oleh geng motor dengan menodongkan senjata. Kemudian Anna masuk ke mobil. Di situ Anna bertanya pada Pak Josino tentang Pak Edward. Kemudian Anna memberikan kartu namanya dan menunggu kabar dari Pak Josino. Di hotel Anna mendapat telepon dari Pak Josino. Pak Josino menyuruh Anna datang ke kantornya. Di kantornya Pak Josino ditemani pengacaranya yang bernama Duquette. Anna langsung bertanya tentang Pak Edward pada Pak Josino. Eddie and I were involved in a bauxite. What's your interest in a man who's been dead? Ia hanya ingin menemui anaknya Pak Edward yang bernama Lucas, karena 3 orang yang mencarinya sudah tewas. I have no connection with Lucas Hayes. Kemudian Bang Duquette mengatakan kalau masa lalu Pak Josino bukanlah urusan Anna. Tanpa basa-basi, Bang Duquette langsung menembak Pak Josino hingga terdiam. Setelah itu Bang Duquette mulai bertanya pada Anna untuk siapa Anna bekerja dan kenapa mencari Lucas. Namun Anna malas menjawabnya. Ia malah mengambil cerutunya. Fuck you. Say it! Anna berhasil kabur dari sergapan Bang Duquette, tapi ia malah tertabrak mobil. Bang Duquette mulai menginterogasi Anna, namun Anna hanya diam 1000 bahasa. Setelah itu Anna mengalami penyiksaan yang membuatnya tak berdaya. Kemudian Pak Michael datang menemui Anna. Di situ Pak Michael mengatakan kalau ia bekerja pada bos yang sama dengan Bang Duquette. Setelah itu Pak Michael mengatakan pada Bang Duquette agar tidak menyiksa Anna lagi. Tapi Bang Duquette ini bandel kali. Wonder how it would feel if his boy Wanda ends up killing her before he finds her. Singkat cerita, Anna telah berada di rumah Pak Billy. Pak Billy mengatakan pada Anna ia bisa membantunya lari dari masalah ini agar Anna bisa tetap hidup. Kemudian Anna teringat kenangannya bersama Pak Moody. Fuck you think I gave you the money? End of the line, kid. Mengingat itu, Anna pun sedih dan bewek. Singkat cerita, Anna datang ke rumah sakit Quiteria untuk mencari tahu mengenai Lucas. Ternyata Lucas berganti nama menjadi Christian dan sudah 20 tahun di rumah sakit itu. Dan sekarang kondisinya pun memprihatinkan. Setelah itu, Anna ditelepon oleh Pak Michael yang mengajaknya kencan. Percakapan mereka didengar oleh bos besar Pak Michael yang bernama Pak Edward Hayes. Cheers. Malam hari terlihat Pak Michael sedang menikmati malam dengan jalan-jalan. Di situ juga ada anak buah Bang Duquette yang bernama Bang Ram yang mengawasi Pak Michael. Lalu Bang Ram menelepon Bang Duquette. Bang Ram minta izin untuk membunuh Pak Michael. Kemudian Bang Duquette menelepon Pak Michael. Ia mengatakan kalau ia sudah menemukan hotel tempat Anna menginap.
Setelah menutup teleponnya, Pak Michael melihat Bang Ram yang mengawasinya. Tiba-tiba di lain tempat di rumah Bang Duquette, anak buahnya melihat ada seseorang di depan pintu. Ternyata yang datang adalah Anna. Kemudian Anna menyiksa Bang Duquette. Setelah itu Pak Michael datang ke rumah Bang Duquette dengan niat untuk membalas perbuatannya. Tapi sepertinya Pak Michael sedikit terlambat berpesta. Kemudian Pak Michael ditelepon oleh Anna. Anna mengatakan ia sudah mengetahui siapa bos Pak Michael, otak di balik pembunuhan Pak Moody. Anna juga bertanya tentang tangan Pak Michael yang terluka. Pak Michael pun terkejut. Make up your mind. Kill me? Be a waste of a nice bed. Setelah keluar dari rumah itu, sesuatu terjadi pada Anna. Kemudian Bang Ram ditembak oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Pak Moody. You just gonna lay there? Are you kidding? Di rumah Pak Moody mengobati luka Anna. Di situ Pak Moody minta maaf soal Claudia. Ia juga bercerita bagaimana ia bisa selamat. Me for the authorities to think it was me. Pagi hari di markas Pak Billy, Pak Moody dan Anna mulai menyusun rencana untuk bisa masuk ke rumah Pak Edward. Di rumah Pak Edward, seorang pengawal yang bernama Bang Athens melaporkan kondisi keamanan pada saat acara pesta nanti. Mulai dari penjaga keamanan, anjing pelacak, kapal drone, semua sudah disiapkan. Dan setiap pelayan diberikan hadiah sebuah gelang merah yang cantik. Pak Michael juga terlihat sibuk. Ini mereka lakukan agar kedatangan Anna bisa diketahui. Dan penjaga keamanan memegang HP yang memasang gambar Anna. Di situ Bang Athens sedikit berbicara sombong dengan Pak Michael. Kemudian Pak Michael memeriksa ruangan CCTV. Nothing so far. Sectors 1, 2, and 3 are clear. I'm waiting. Tetapi ternyata Anna sudah menyusup dan menyamar. Kemudian Pak Edward datang menyapa para tamu yang hadir. Saat Pak Edward berpidato, Pak Michael terlihat resah dan gelisah. Anna terlihat akan mengantarkan minuman. Ia juga mengaktifkan pistolnya. Di situ Anna juga melihat Pak Michael yang mondar-mandir. Perlahan-lahan Anna mulai maju ke meja depan. Tapi Pak Michael dengan ragu-ragu memperhatikannya. Tapi Pak Michael mulai yakin kalau itu adalah Anna. Karena Anna tidak dapat hadiah gelang merah yang cantik. Tamu pun berlari berhamburan keluar. Begitu juga dengan Anna. Pak Edward mulai diamankan. Pak Michael kemudian menemukan jejak Anna yang terluka. Di lain tempat, Pak Edward telah sampai di bunkernya. Masih di tempat yang sama, Pak Michael terus memburu Anna. Di rumah itu, Pak Michael menemukan baju Anna yang berdarah-darah. Tapi Anna mencoba menjauh dari Pak Michael yang terus memburunya. Di bunkernya, Pak Edward sedang mengamati CCTV.
Kemudian Pak Moody muncul. Pak Moody bisa masuk ke bunker berkat bantuan kapal capung miliknya. 30 tahun yang lalu, Pak Moody ini dibayar oleh Pak Edward untuk membunuhnya di mobil. Tapi Pak Edward bisa selamat karena Pak Edward tidak ada di dalam mobil itu. Tapi setelah itu Pak Edward makin menjadi-jadi yang membuat Pak Moody marah. Pak Edward mendirikan yayasan bantuan amal tapi juga menjalankan bisnis kotornya. Di situ Pak Edward mengatakan kenapa ia memalsukan kematiannya. Ia beralasan karena ingin melindungi anaknya Lucas yang sakit. Di luar bunker, Pak Michael berhasil menemukan Anna yang terluka dan berdarah. You don't look so good. I don't know. The chances aren't me getting either. Faint. Di dalam bunker terlihat Pak Moody membawa sebuah tas dan melanjutkan percakapannya. See, most people struggle every day to keep it under control. Evil is completely different. I'm just a bad man who's looking to pay for it. Kemudian Pak Moody mengeluarkan isi tas itu yang mirip seperti bom. Di luar bunker, Pak Michael bertanya pada Anna kenapa tidak membunuh Pak Edward. Anna menjawab itu bukanlah rencananya. Setelah ledakan yang membuat Pak Moody dan Pak Edward tidak bisa keluar dari bunker itu, Pak Michael mendapat pesan dari Anna. Di lain tempat, Anna berhasil selamat. Kemudian ia teringat kejadian masa lalu yang menimpa keluarganya. Ia menyaksikan ibunya dibunuh, 2 adiknya ditembak, begitu juga dengan ayahnya. Setelah itu, dengan sisa tenaga yang ada, Anna berjalan menuju ke rumah waktu pertama kali ia ditemukan oleh Pak Moody. Di situ ia juga kembali teringat kejadian di rumah itu. Waktu itu Anna melihat seorang bandit sedang merakit pistol. Kemudian bandit itu masuk ke dalam dan meninggalkan sebuah pistol lagi di meja. Dari dalam ia mengambil selimut dan ia melihat pistol itu sudah tidak ada lagi di meja. Langsung Anna melepaskan tembakan ke bandit itu dan juga ketiga bandit lainnya. Setelah itu Pak Michael datang. Di situ Anna berkata ia lelah dengan semua ini. Ia ingin kedamaian. Tapi ia tidak bisa memilikinya kalau Pak Michael masih hidup. Kemudian mereka saling menodongkan senjata. Cerita pun berakhir.